Berikut adalah cara pengisian register kohor bayi. Tabel 1 diisi nomor urut, tabel kedua diisi nik, tabel ketiga diisi nama bayi. Kemudian tabel keempat diisi tanggal lahir bayi. Kemudian tabel kelima diisi jenis kelamin bayi, apakah bayi tersebut perempuan atau laki-laki. Kemudian tabel keenam diisi nama ibu bayi. Kemudian tabel ketujuh diisi alamat. Di sini tertera bahwa alamat itu di Padang Harapan, Kota Bengkulu. Kemudian tabel ke-8 diisi apakah ibu tersebut memiliki buku KIA atau tidak. Jika ibu memiliki buku KIA, contreng, jika tidak, disilang. Kemudian ini tabel ke-9 diisi seperti berat badan bayi, kemudian panjang bayi pada saat lahir. Kemudian tabel ke-10 ini pada saat bayi lahir apakah dia memiliki atau mengalami komplikasi seperti hipotermi, aspeksia dan lain sebagainya. Kemudian diisi tindakan yang kita berikan seperti IMD, injeksi, kemudian apakah kita memberikan salep mata atau tidak. Kemudian tabel ke-11 diisi kunjungan pertama, yaitu kunjungannya sama pada saat dia lahir. Kemudian tabel ke-12 diisi kunjungan berikutnya. Tabel ke-13 juga diisi pada saat kunjungan berikutnya. Kemudian tabel 14 sampai dengan tabel 37 diisi N jika berat badan bayi naik sesuai garis pertumbuhan. Kemudian diisi T jika tidak naik berat badannya. Kemudian diisi O jika tidak ditimbang bulan lalu. Kemudian diisi B jika baru pertama kali ditimbang. Kemudian di sini diisi E apabila bayi diberi ASI eksklusif. Kemudian diisi DS apabila KPSP dengan hasilnya sesuai. Kemudian diisi DM apabila dilakukan pemeriksaan KPSP dan hasilnya meragukan. Kemudian diisi DP apabila saat pemeriksaan KPSP dan hasilnya penyimpangan. Kemudian tabel 38 sampai tabel 44 itu diisi tanggal dan bulan pelayanan pada saat pemberian imunisasi dan ditandai bintang biru apabila bayi sudah diberikan imunisasi dasar atau imunisasi dasarnya sudah lengkap. Kemudian diisi tanda bintang hitam apabila bayi melakukan DTTK 1-3 kali. Kemudian diisi bintang merah apabila DTTK 4 kali. Kemudian di sini tabel 45 diisi tanggal dan penyebab kematian bayi, seperti apakah bayi tersebut meninggal karena diare atau karena DBD dan komplikasi lainnya. Kemudian tabel 46 diisi keterangan apakah bayi tersebut baru atau pindah domisili. Baiklah, itulah cara pengisian register kohor bayi. Baiklah, berikut adalah cara pengisian register kohor ibu. Tabel 1 diisi nomor urut, tabel 2 diisi nomor indeks, tabel ketiga diisi nama ibu. Di sini nama ibunya Heni. Tabel keempat diisi nama suami, di sini nama suaminya Yandi. Di sini tabel kelima diisi alamatnya itu di Bengkulu. Kemudian tabel ke-8 diisi apabila umur ibu kurang dari 20, misalnya umur ibunya itu 18-19, intinya yang kurang dari 20. Kemudian tabel ke-9 ini tabel ke-7 ini diisi apabila umur ibu itu sekitaran 20-35. Kemudian tabel ke-8 diisi apabila umur ibu itu lebih dari 35, misalnya umur ibunya itu 36, 37 dan seterusnya. Kemudian tabel ke-9 tabel 9, 10, 11 itu adalah pada saat ibu hamil itu usia kehamilan itu berapa. Misalnya usia kehamilan ibunya itu 12 minggu, ditulis 12 minggu. Misalnya pada tabel 10 ini usia kehamilannya 13 sampai 24 minggu ditulis. Kemudian tabel ke-11 apabila usia kehamilannya pada saat kunjungan itu lebih dari 24 minggu, misalnya kita tulis ini 25 minggu atau 24 minggu atau seterusnya. Kemudian tabel ke-12 itu diisi hamil berarti anak keberapa, apakah ada anak ke-1. Kemudian tabel ke-13 ini
apa dia ke anak kedua atau anak ketiga ataupun anak keempat. Untuk tabel 14 itu diisi apabila anak ibu tersebut kurang dari 4 atau lebih dari 4. Untuk tabel 15 itu berisi berat badan dan tinggi badan. Nah, apabila berat badan ibu tersebut kurang dari 145 maka diisi dengan tanda pi atau huruf pi. Kemudian untuk tabel 18 itu diisi apabila pada saat diperiksa HB ibu tersebut kurang dari 8 gram persen, maka diisi tanggal pada saat pemeriksaan tersebut dengan hasil HB kurang dari 8 gram persen. Kemudian tabel 17 juga demikian. Tabel 18 juga demikian, diisi tanggal apabila ibu tersebut ditemukan dengan risiko tinggi, apakah ibu tersebut darah tinggi atau komplikasi lainnya. Untuk tabel 19 dan 20 itu adalah pendeteksi faktor resiko. Misalnya pendeteksi faktor resiko tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan, maka ditulis tanda K. Apabila pendeteksi faktor resiko tersebut dilakukan oleh non kesehatan, maka tulis tanda NK, non kesehatan. Kemudian tabel 21 sampai 22 itu adalah jarak kehamilan. Diisi tanda pi apabila kurang dari 2 tahun dan diisi juga pi apabila lebih dari 2 tahun. Untuk tabel 23 dan seterusnya itu tentang imunisasi. Kita bisa memberikan tanda T1, T2, TU untuk imunisasi TT. Kemudian tabel berikutnya itu bisa kita berikan tanda O apabila kunjungan ke-1, tanda pagar untuk ke-4, kemudian tanda bintang untuk persalinan, kemudian tanda plus untuk kematian. Kemudian F1, F2, F3 untuk pemberian tablet Fe. Kemudian pemberian tanda I untuk pemberian iodium. Kemudian tanda A untuk pemberian vitamin A. Kemudian untuk tabel 50 ini tentang penolong persalinan. Nah, apabila penolong persalinan tersebut sesuai, maka kita tulis dengan tenaga kesehatan TK. Nah, apabila penolong persalinan itu dilakukan oleh dukun, misalnya di sini dukun terlatih DT. Kemudian DTT untuk dukun tidak terlatih. Kita bisa menuliskan kode tersebut. Tabel 52, apabila pada saat bayinya nanti lahir meninggal, maka kita bisa menuliskan tanda LM yang berarti lahir mati. Kemudian untuk tabel 53, apabila pada saat bayinya lahir tetapi berat badannya kurang dari 2.500 gram, kita bisa menuliskan kode LH. Kemudian tabel 54, pada saat bayinya lahir berat badannya itu lebih dari 2.500 gram, kita juga bisa menuliskan kode LH. Kemudian tabel 55, 56, 57 itu untuk pemeriksaan tabel 56 diisi tanda lidi setiap kali ibu kunjungan nipas. Yang terakhir ini kita bisa menuliskan keterangan hal yang dianggap penting oleh ibu hamil. Baiklah, itulah cara pengisian register kohor ibu.